Selamat sore, saya Angelika Stefani Silalai, NPM 170 340 10049, akan mempresentasikan proposal praseminar saya dengan judul Kinetika Penyisian Senyawa Organik pada Industri Rumah Potong Ayam menggunakan Rotating Biological Contractor atau RBC, dengan pembimbing saya yaitu Ibu Novirina Hendrasari, MT. Bab pendahuluan. Bab pendahuluan akan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup penelitian. Latar belakang. Yang melatar belakangi saya mengambil judul penelitian ini yaitu dengan melihat di Indonesia bahwa tingginya permintaan masyarakat akan hewan ternak atau ayam, di mana daging ayam memiliki harga yang relatif murah dan stabil sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Dengan tingginya permintaan tersebut akan berbanding lurus dengan limbah cair yang dihasilkan oleh industri rumah potong ayam, di mana limbah cair organik yang dihasilkan oleh industri rumah potong ayam ini memiliki kandungan zat organik yang sangat tinggi, yaitu seperti BOD, COD, dan yang lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pengolahan untuk menurunkan kadar organik tersebut. Salah satu pengolahan yang dapat digunakan yaitu pengolahan menggunakan Rotating Biological Contractor atau RBC, di mana RBC ini merupakan pengolahan limbah dengan biakan melekat, yaitu mikroorganisme. Selanjutnya pada penelitian ini, setelah dicapainya penyisihan dari RBC, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan kinetika penyisihannya, di mana kinetika penyisihannya ini berfungsi untuk mengetahui kinerja mikroorganisme yang paling efektif. Selanjutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, berapa persen penyisian senyawa organik pada pengolahan limbah industri RPA dengan menggunakan RBC. Yang kedua, bagaimana order reaksi dan laju reaksi pada penyisian senyawa organik pada pengolahan limbah industri RPA dengan menggunakan RBC. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mengetahui persen penyisian senyawa organik pada pengolahan limbah industri RPA dengan menggunakan RBC. Yang kedua, mengetahui order reaksi dan laju reaksi penyisian senyawa organik pada pengolahan limbah industri RPA dengan menggunakan RBC. Selanjutnya, manfaat penelitiannya yaitu untuk memberikan alternatif pengolahan limbah cair rumah potong ayam yang cukup sederhana dan tidak perlu memerlukan lahan yang luas, sehingga untuk industri kecil rumah potong ayam bisa mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air. Selanjutnya, ruang lingkup pada penelitian ini yaitu sampel air limbah yang digunakan adalah limbah cair industri rumah potong ayam. Parameter yang dianalisa berupa BOD dan COD, penelitian menggunakan sistem kontinu, dan penelitian dilakukan menggunakan reaktor RBC dan dilakukan di Laboratorium Riset FT UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini berisi mengenai limbah rumah potong ayam, proses pertumbuhan mikroorganisme dalam RBC, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengolahan RBC, serta kinetika reaksi. Limbah rumah potong ayam. Diketahui bahwa limbah rumah potong ayam umumnya menghasilkan limbah padat dan limbah cair, di mana limbah padat pada rumah potong ayam ini identiknya itu lebih mudah untuk diolah dibandingkan limbah cairnya. Limbah cair yang dihasilkan dari rumah potong ayam ini itu berasal dari proses pencelupan, pencucian ayam, darah ayam, dan peralatan produksinya. Limbah cair yang dihasilkan oleh industri rumah potong ayam umumnya mengandung parameter BOD, TSS, COD, minyak dan lemak yang tinggi, dan dengan komposisi berupa zat organik. Di mana limbah cair industri rumah potong ayam ini juga identik dengan limbah organik, yaitu limbah organik yang cepat dalam mengalami pembusukan. Ini disebabkan karena pada makhluk hidup terdapat unsur karbon, yaitu berupa karbohidrat. Selanjutnya, proses pertumbuhan mikroorganisme dalam RBC. RBC merupakan suatu pengolahan limbah dengan menggunakan reaktor berputar dengan memanfaatkan biakan melekat, yaitu mikroorganisme. Prinsip pengolahan air limbah dengan RBC ini yaitu air limbah yang mengandung polutan organik dikontakkan dengan lapisan mikroorganisme yang melekat pada permukaan media di dalam suatu reaktor. Media tempat melekatnya film biologis ini berupa piringan atau disk dari bahan plastik yang disusun berjajar-jajar pada suatu poros pada suatu reaktor. Kemudian diputar secara pelan dalam keadaan disk tercelup sebagian ke dalam air limbah yang mengalir secara kontinu. Nah, dari hal inilah maka pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, protozoa, dan yang lainnya itu akan melekat pada disk yang berputar tersebut.
Sehingga dengan cara ini, maka senyawa organik pada air limbah akan diuraikan, sehingga perlahan demi perlahan kandungan organiknya akan berkurang. Dan juga pertumbuhan mikroorganisme atau biofilm ini akan lama-kelamaan semakin menebal, sehingga dengan adanya gaya berat, maka mikroorganisme yang melekat ini sebagian akan terkelupas dan akan terbawa oleh aliran air keluar. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengolahan RBC. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yang pertama itu diameter Dix, di mana umumnya diameter Dix ini berkisar antara 1 sampai 3,6 meter. Kemudian apabila kita menggunakan diameter Dix yang lebih besar, maka akan lebih hemat dibanding menggunakan Dix diameter yang lebih kecil. Selanjutnya, yang kedua jumlah stage atau tahapnya, di mana pada pengolahan RBC ini dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Sehingga jika kita melakukan beberapa tahap dan lebih banyak tahap, akan memaksimalkan proses penyisihan yang terjadi. Selanjutnya, kecepatan putaran. Kecepatan putaran pada RBC ini umumnya berkisar antara 1 sampai 2 RPM. Semakin cepat putaran yang dilakukan, maka proses transfer oksigen dari udara ke air limbah juga akan semakin cepat dan juga ini akan membutuhkan beban yang semakin besar. Namun, jika kecepatan putarannya terlalu cepat, maka ini akan berakibat pada pertumbuhan mikroorganismenya yang tidak maksimal. Selanjutnya, beban hidrolik dan beban organiknya, di mana beban hidrolik dan beban organik ini jika melebihi kapasitas, maka akan menyebabkan keadaan yang anaerobik atau gas H2S-nya yang berlebihan. Selanjutnya, kinetika reaksi. Kinetika kimia merupakan bidang kimia yang mengkaji laju atau kecepatan reaksi. Kinetika merujuk pada laju reaksi, yaitu perubahan konsentrasi suatu produk atau reaktan terhadap satuan waktu. Pada penelitian ini, ketika penyisian sudah tercapai, maka akan dilakukannya suatu kinetika reaksi berupa mencari order reaksi dan laju reaksinya. Order reaksi merupakan jumlah pangkat konsentrasi suatu reaksi yang menentukan laju suatu reaksi, di mana order reaksi ini terbagi atas 3, yaitu order reaksi 0, order reaksi 1, dan order reaksi 2, di mana order reaksi 1 merupakan order reaksi yang dimana konsentrasi reaksinya tidak berpengaruh pada laju reaksinya. Selanjutnya order reaksi 1 di mana konsentrasi reaksinya ketika konsentrasi reaksinya mengalami perubahan, maka order reaksi laju reaksinya juga akan 2 kali lebih cepat. Sedangkan yang order reaksi 2 di mana ketika konsentrasi reaksinya mengalami perubahan 2 kali, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat sebanyak 4 kali. Ini penelitian terdahulu pada penelitian ini yang dijadikan sebagai referensi. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian, terdiri dari variabel penelitian dan cara kerja. Variabel penelitian. Lokasi penelitiannya di Laboratorium Riset FTUPN Veteran Jawa Timur. Peralatan penelitiannya yaitu reaktor RBC dengan disk bergerigi, bak penampung inlet, bak penampung outlet. Bahan penelitiannya yaitu air limbah industri rumah potong ayam dan aquades. Parameter penelitian yang diteliti yaitu BOD dan COD. Variabel penelitiannya, variabel tetapnya berupa volume reaktor RBC dan konsentrasi limbah. Variabel bebasnya HRT dan kecepatan putaran. Variabel kontrolnya pH dan temperatur. Kemudian cara kerjanya yaitu yang pertama sekali melakukan persiapan. Selanjutnya itu melakukan tahapan seeding dan aklimatisasi. Setelah melakukan seeding dan aklimatisasi, limbah rumah potong ayam dialirkan melalui pipa ke bak penampung inlet. Kemudian setelah itu atur debit serta kecepatan putaran sesuai dengan variabel yang ditentukan. Kemudian air limbah dari bak inlet dialirkan ke reaktor RBC secara gravitasi. Setelah itu atur debit keluar menuju bak penampung outlet. Pengambilan sampel dari RBC diambil dengan selang waktu yang sudah divariasi. Kemudian limbah dengan variasi kecepatan putaran awal dikuras dari reaktor RBC media bergerigi, lalu diberi limbah RP yang telah divariasikan untuk konsentrasi atau kecepatan limbah selanjutnya. Inilah presentasi seminar praproposal saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.